Ada cerita-cerita yang gak pernah tidur loh. Cerita turun-temurun dari nenek moyang kita bikin kita mikir beneran gak sih? Atau cuma dongeng? Di balik ramainya kota, di balik kerlap-kerlip lampu, ada bayangan masa lalu yang ngumpet. Indonesia, negeri kita yang kaya budaya dan sejarah, juga punya banyak cerita misteri yang belum terpecahkan. Kali ini kita bakal masuk ke lorong-lorong gelap, ngungkap rahasia di balik 5 urban legend Indonesia yang bikin bulu kuduk berdiri. Siap-siap ya, dan jangan lupa nyalain lampu. Soalnya cerita ini bukan buat penakut. Siapa sih yang gak tahu kisah sedih Nyi Roro Kidul? Dari anak kecil sampai orang tua, semua pasti pernah dengar cerita tentang penguasa Laut Selatan ini. Legenda Nyi Roro Kidul udah jadi bagian dari budaya Jawa, apalagi di Jogja dan sekitarnya. Setiap tahun, festival budaya seringkali menampilkan kisahnya, mengingatkan kita akan pentingnya tradisi dan sejarah. Katanya, Nyi Roro Kidul penguasa pantai selatan Jawa, cantiknya minta ampun. Banyak yang percaya kalau dia bisa berubah wujud, dari wanita cantik menjadi sosok yang menakutkan. Ceritanya macam-macam, mulai dari kisah cintanya sama Panembahan Senopati, sampai kemunculannya yang dihubungin sama hal-hal mistis di Gunung Merapi. Bahkan ada yang bilang dia bisa mengendalikan cuaca dan ombak laut. Banyak yang ngaku pernah lihat penampakan Nyi Roro Kidul. Biasanya digambarin cantik, pakai baju hijau, naik kereta kuda emas. Penampakannya seringkali dihubungkan dengan kejadian-kejadian aneh di sekitar pantai. Ada yang percaya ketemu dia bawa hoki, tapi banyak juga yang bilang kemunculannya pertanda bahaya. Ritual-ritual khusus sering dilakukan untuk menghormatinya dan meminta perlindungan. Tapi, beneran ada nggak sih? Atau cuma mitos buat nakut-nakutin atau ngasih peringatan? Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya cerita rakyat atau ada kebenaran di baliknya? Uniknya, beberapa sejarawan bilang legenda Nyi Roro Kidul mungkin terinspirasi dari Ratu Kalinyamat, pemimpin perempuan dari Jepara yang berani lawan penjajah Portugis. Keberaniannya dan kekuatannya mungkin menjadi dasar dari cerita Nyi Roro Kidul. Mungkin aja kisah Ratu Kalinyamat berubah jadi legenda Nyi Roro Kidul seiring waktu. Sejarah seringkali berubah menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Atau mungkin ada penjelasan ilmiah di balik penampakan-penampakan yang dibilang ulah penguasa Laut Selatan. Penelitian ilmiah mungkin bisa memberikan jawaban atas misteri ini. Yang jelas, legenda Nyi Roro Kidul tetap jadi misteri yang bikin penasaran. Banyak yang terus mencari tahu dan mencoba mengungkap kebenarannya. Cerita tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kekuatan gaib yang gak bisa disepelein. Legenda seni mengerti yang penting ting kehidupan. Dari kisah Nyi Roro Kidul, kita pindah ke tempat yang gak kalah serem, rumah sakit tua yang udah kepakai. Rumah sakit ini bukan cuma sekedar bangunan kosong, tapi juga menyimpan banyak cerita mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Di Indonesia, banyak bangunan tua yang dulunya tempat orang berobat sekarang jadi serem. Bangunan-bangunan ini seringkali dibiarkan begitu saja, seolah-olah waktu berhenti di dalamnya. Salah satunya rumah sakit, yang dulunya megah dan penuh dengan aktivitas, kini hanya menyisakan kesunyian dan kegelapan. Gedungnya megah tapi kosong, banyak cerita mistis yang bikin merinding. Banyak orang yang merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka saat berada di sana. Katanya, rumah sakit ini dulu ramai pasien, tapi gara-gara kejadian tragis, akhirnya ditutup dan dibiarin gitu aja. Kejadian tragis ini meninggalkan bekas yang mendalam, tidak hanya pada bangunan, tetapi juga pada orang-orang yang pernah berada di sana. Sejak itu banyak kejadian aneh. Orang-orang sering melaporkan melihat bayangan, mendengar suara-suara aneh, dan merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Suara tangisan pasien, penampakan suster dan dokter berdarah-darah, sampai bau obat-obatan yang tiba-tiba nyengat, jadi hal biasa buat warga sekitar. Mereka yang tinggal di dekat rumah sakit ini seringkali merasa tidak nyaman, terutama saat malam tiba. Ada yang cerita tentang satpam yang lihat anak kecil pakai baju putih di lorong rumah sakit. Pas dideketin, hilang. Satpam itu sampai sekarang masih trauma dan enggan untuk berjaga di malam hari. Ada juga cerita anak-anak muda yang uji nyali di sana, malah kesurupan dan teriak-teriak. Mereka yang berani masuk seringkali keluar dengan wajah pucat dan ketakutan. Nggak cuma cerita dari mulut ke mulut, foto dan video yang diambil di rumah sakit ini juga nunjukin keanehan.
Banyak yang berhasil menangkap gambar bayangan misterius atau suara-suara aneh yang terekam di video. Bayangan hitam yang lewat cepet, penampakan wajah di jendela, sampai suara ketukan pintu pas malam sunyi, bikin rumah sakit ini makin terkenal angker. Banyak yang penasaran dan datang untuk membuktikan sendiri, tapi tidak semua berani masuk. Beneran nggak sih? Atau cuma khayalan orang-orang yang kebawa suasana serem? Pertanyaan ini masih sering muncul di benak banyak orang. Yang pasti rumah sakit tua ini jadi bukti di balik kemajuan zaman, masih ada misteri yang belum terungkap. Mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban dari semua keanehan yang terjadi di sana. Bab 3. Teror digital. Ketika hantu ikut viral di dunia maya sekarang, bukan cuma berita dan gosip yang bisa viral, tapi juga hantu. Di era digital ini, fenomena mistis bisa menyebar dengan cepat dan luas, membuat banyak orang penasaran dan ketakutan. Iya, urban legend sekarang nggak cuma dari mulut ke mulut, tapi juga di internet. Cerita-cerita seram ini bisa ditemukan di berbagai platform, mulai dari forum diskusi, blog, hingga media sosial. Contohnya, video penampakan hantu di CCTV toko disebutkan lokasi. Video ini menunjukkan sesuatu yang aneh dan menyeramkan, membuat banyak orang bertanya-tanya tentang kebenarannya. Di video yang nyebar di medsos itu, kelihatan bayangan putih lewat cepet di depan kamera CCTV. Banyak yang merasa takut dan penasaran, apakah itu benar-benar hantu atau hanya ilusi optik. Langsung deh, video ini heboh di internet. Banyak yang membagikan dan memberikan komentar, membuat video ini semakin viral. Ada yang percaya itu hantu, tapi banyak juga yang nggak percaya dan bilang itu cuma editan. Perdebatan ini membuat video tersebut semakin menarik perhatian. Selain video CCTV, foto-foto penampakan makhluk halus juga viral. Foto-foto ini seringkali diambil secara tidak sengaja, menambah kesan misterius dan menyeramkan. Mulai dari foto selfie ada sosok misterius di belakang, sampai penampakan wajah di cermin yang bikin merinding. Foto-foto ini seringkali menjadi bahan diskusi dan spekulasi di internet. Yang lebih serem lagi, ada cerita tentang sosok misterius di Google Maps. Bayangkan, sedang asyik menjelajah peta, tiba-tiba melihat sosok aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Sosok pakai jubah hitam di hutan, bayangan aneh di jendela rumah, sampai penampakan makhluk gaib di tempat-tempat angker, makin banyakin urban legend di era digital. Cerita-cerita ini seringkali menjadi viral dan menambah koleksi kisah seram di internet. Gimana kita nanggepin ini semua? Apakah kita harus percaya begitu saja, atau sebaiknya kita lebih kritis dalam menilai kebenaran cerita-cerita ini? Apa semua yang kita lihat di internet itu benar? Atau cuma cari sensasi? Banyak orang yang skeptis dan memilih untuk tidak langsung percaya pada cerita-cerita mistis yang beredar. Yang jelas, teknologi bikin cerita-cerita mistis nyebar lebih luas dan cepat. Dengan adanya internet, cerita-cerita ini bisa dengan mudah diakses oleh siapa saja, di mana saja. Kita harus pinter-pinter milih informasi dan nggak gampang percaya sama hal-hal yang belum tentu benar. Selalu cek kebenaran informasi sebelum mempercayainya. Apalagi jika itu berkaitan dengan hal-hal mistis yang sulit dibuktikan. Bab 4, sekarang giliran kalian. Cerita horor apa yang paling bikin kalian merinding? Nah, itu dia, 3 urban legend Indonesia yang gua kumpulin. Gimana? Serem nggak? Atau kalian punya cerita yang lebih serem? Tulis di kolom komentar ya. Cerita horor apa yang paling bikin kalian merinding? Siapa tahu, cerita kalian bisa gue bahas di video selanjutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang suka cerita horor. Biar makin seru. Ajak mereka bau sambil makan Indomie manjamin. Jun serem. Bab 5, sampai jumpa di episode selanjutnya menyelami misteri makhluk mitologi dari bawah laut. Oke guys, itu dia cerita horor yang bisa gue ceritain di video kali ini. Ingat, semua ini berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat ya. Percaya atau enggak, terserah kalian. Yang penting, jangan sampai takut banget. Soalnya yang lebih nakutin dari hantu adalah mantan. Tapi gue nggak mau ninggalin kalian gitu aja. Di episode selanjutnya, kita bakal nyelami misteri yang gak kalah seru, yaitu kisah makhluk mitologi dari bawah laut Indonesia. Penasaran? Jangan lupa subscribe channel ini, nyalain loncengnya, dan pantengin terus video-video terbaru dari gue. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Jangan lupa subscribe. Gimana? Udah merinding belum? Gue aja yang bikin naskahnya sampai merinding sendiri, apalagi kalian yang nonton. Tapi jangan lupa subscribe ya. Biar channel ini makin rame dan gue makin semangat bikin konten horor yang lebih seru lagi. Oke deh, gue pamit dulu. Jangan lupa cek video-video gue yang lain ya. Bye!